Hai semuanya, aku Roida SHN. Kali ini kita akan membuat pola dress anak. Ini yang mau aku buatkan ini dress anak 1 tahun, tapi tergantung badan anaknya masing-masing ya. Jadi sebaiknya ukurannya diambil gitu. Untuk ukuran-ukuran yang perlu kita ambil dari badan anak, ini udah aku sediakan lingkar dada. Diukur pas dapatnya 44 cm, tapi di sini aku kasih kelonggaran 10 cm. Jadi kelonggaran ini tergantung teman-teman semuanya. Tapi usahakan jangan terlalu sedikit gitu. Jadi di sini aku pakai 10 cm. Kalau mau pakai 8 cm juga boleh, mau tambah 12 cm juga boleh. Tapi ini kita pakai standarnya 10 cm saja, jadi 54. Yang kedua itu lingkar pinggang diukur pas dapatnya 42 cm ya. Ini untuk kelonggaran aku kasih di 6 cm. Ini juga kelonggaran 6 cm ini bisa disesuaikan, mau ditambah 4 cm juga boleh, mau ditambah 8 cm juga boleh. Jadi ini aku kasih standar-standar saja ya. Lalu yang ketiga lebar pundak. Lebar pundak itu diukur dari kiri ke kanan. Lalu yang kedua ini bahu ya, bahunya aku dapatnya 5,5 atau 6 cm. Terus bagian sisi 7 cm aku dapat. Pinggang ke bahu atau bahu ke pinggang ya 17 cm. Lalu untuk panjang dressnya 45 cm. Cara mengukurnya itu sama seperti kita mengukur di badan dewasa. Lingkar dada itu di mana, diukur di lingkar dada. Lingkar pinggang itu di mana, diukur di lingkar pinggang. Sama pundak juga, bahu, sisi. Terus ini pinggang ke bahu ini sama panjang dress ya. Ini ukuran-ukuran yang sudah aku ambil. Lalu untuk pembagiannya atau rumusnya, kalau untuk anak-anak kecil atau untuk anak-anak gitu ya, ini jumlahnya ini langsung dibagi 4 saja. Jadi pola depan dan belakang itu kita samakan. Tidak ada ditambah 1 dikurang 1 seperti orang dewasa, disamakan saja. Jadi ini kita contohkan 54 dibagi 4 ya. Hasilnya ini 54 dibagi 4, ini hasilnya 13,5. Lalu yang 48 dibagi 4 hasilnya 12 ya. Nih. Jadi sama pola depan dan belakangnya. Lalu untuk lebar pundaknya ini kita bagi 2 jadi 11 seperti ini. Dan untuk anak-anak juga tidak pakai kupnat, kecuali yang sudah remaja bisa dipakai kupnat 2 cm gitu ya. Tapi kalau masih di bawah 10 tahun tidak perlu pakai kupnat. Jadi segini saja ukuran yang perlu kita ambil. Lalu sekarang kita langsung mempraktekkan membuat polanya. Sebaiknya ukuran ini diambil ya teman-teman. Nih, mau dia umurnya berapa tahun, mau 5 tahun diambil saja. Karena tidak bisa kupatokkan ini ya dress untuk 1 tahun, tidak bisa. Badan anak-anak itu beda kan, ada yang 1 tahun besar, ada yang 2 tahun masih agak mungil, jadi tidak bisa kita samakan. Sebaiknya diambil saja. Dan lebih memudahkan lagi nih kita tambahkan satu lagi nih, 7, 8 ini turun leher ya, turun leher diukur saja seberapa turun nanti lehernya nih ya, turun leher. Oke, seperti ini diukur. Lalu sekarang kita masuk ke pola. Kita ke pola ya. Pertama sekali dari sudut atas ini, dari sudut atas kita ukur ke sebelah kanan sesuai dengan lebar pundak dibagi 2. Lebar pundak dibagi 2 tadi dapatnya 11 cm nih. Lebar pundak dibagi 2 11 cm. Jadi kita tandain di sini 11 cm ya. 11 cm. 1/6. Nih, 11 cm di sini sudah. Lalu 11 cm ini kita kurangin bahunya. Berapa bahunya dapat? Ini 11 cm ya lebar pundaknya karena dibagi 2 tadi. Bahunya dapatnya tadi 5,5 cm. Jadi kita kurangin 5,5 cm dari sini. 1 2 3 4 5. Berarti di sini 5,5 di sini ya. Kalau sudah kita kurangin bahunya 5,5 cm, otomatis dia akan tersisa untuk kerung leher. Jadi karena leher bayi ini tidak bisa kita pastikan seberapa lebar, maka caranya seperti itu, lebar pundaknya dikurang bahu, dapatlah otomatis nanti kerung leher seperti ini. Ya, lalu untuk turun bahunya untuk anak-anak, aku pakainya 1 cm atau 1,5 cm atau 2 cm. Ini kita pakai 2 cm saja di sini ya, 2 cm. Nih.
Kita tarik garisnya dari batas bahunya atau pangkal lehernya tadi, kita gabungkan ke sini nih. Jadi ini 5,5 ya bahunya ya. Sisanya ini kita tinggal ukur saja. Nih 5,5 juga. Jadi disesuaikan dengan ukuran yang kita ambil dari anaknya masing-masing. Lalu yang kedua ini ya sini ke bawah sini, untuk turun lehernya ke bawah aku pakai di 6 cm. 6 cm atau 7 cm juga boleh ya. Ini kita contohkan saja 6 cm di sini. 6 cm. Oke. Lalu ini bisa kita garis ke samping 6 cm. Kita garis saja ke samping ini. Ini untuk garis leher ya, garis leher. Nih. Oke. Selanjutnya kita buat garis ini. Pinggang ke bahu atau bahu ke pinggang. Dapatnya tadi sepanjang 17 cm. Jadi dari bahu itu, dari bahu atas diukur sampai ke pinggang, ini dapatnya 17 cm. Ini untuk mendapatkan garis pinggangnya ya, 17 cm di sini. Langsung kita tandain. Ya kan, karena dia kan bahasanya bahu ke pinggang, otomatis yang dapat garis lurus ini adalah pinggang, lingkar pinggang. Inilah garis pinggangnya, pinggang, lingkar pinggang. Oke, setelah dapat lingkar pinggang, baru kita lihat nih sisi ya, sisinya 7 cm. Kalau sisi itu diukur dari pinggang ke ketiak, maka garisnya juga kita buat dari pinggang ke ketiak. Naiknya, karena ketiaknya belum kelihatan, maka kita berpatokan pada ukuran yang kita dapat di panjang sisi sebesar 7 cm. Jadi ini kita naikkan 7 cm di sini. Di sini 7 cm. Terus di sini juga 7 cm. Kita buat garis bantunya 7 cm di sini. Sudah, ini kita garis lurus ya. Nih. Otomatis karena kita mengukur panjang sisi itu dari pinggang ke ketiak, maka dapatlah ini lingkar dada, lingkar dada. Oke, ya. Sudah selesai seperti ini, sudah kita buat panjang-panjangnya tadi. Lalu dimasuk di sini, ini kita kerjakan dulu, nanti panjang dressnya baru kita buatkan ya. Nih. Oke. Sudah selesai seperti ini, tinggal kita masukkan saja angkanya. Lingkar dada tadi dapatnya 13,5, ini pembagian kita 13,5. Jadi ini tinggal kita masukkan ke sini 13,5 di sini. Ya, lalu untuk pinggangnya dapatnya tadi 12 di sini. Oke, sekarang tinggal gabungkan. Kita tarik garisnya di sini. Gabungkan. Nih. Ketiak ke pinggang. Ya, jadi karena anak-anak dia nggak terlalu ramping, belum berbentuk badannya, mau agak disamakan pun ini ke bawah boleh ya. Nih, tapi harus dibuat nanti ikat pinggangnya di belakang supaya tidak terlalu longgar di bagian pinggang ini. Nih, seperti ini kira-kira. Lalu kita bentuklah kerung lengannya. Untuk bagian kerung lengan ini disesuaikan saja sesuai dengan penggarisnya seperti ini. Ini aku buatlah contohnya seperti ini ya. Nih ya kan. Jadi untuk anak-anak sekali lagi tidak pakai kupnat nih. Oke, sekarang kita bentuk kerung lehernya. Kerung lehernya ya. Kerung lehernya tadi kita buatnya turun 6 cm. Tinggal tarik garisnya. Jadi kalau untuk pola dasar atau standar pola dasar itu aku kurang paham untuk anak-anak ya. Ini langsung pola jadi aja, lehernya turun 6 cm itu sudah tidak mencekik lagi dan tidak terlalu turun. Tapi kalau mau kalian turunkan jadi 7 cm juga bisa. Contohnya mau ditambah 1 cm lagi ke bawah bisa. Ini ya polanya. Kalau misalnya ini bahunya ini mau sedikit agak seksi, mau dikurangin, boleh tinggal kurangin saja di sini berapa senti mau kalian buat ya di sini. Berarti nanti tinggal ganti garisnya jadi ke sini.
Mana tahu bahunya nggak usahlah terlalu dekat ke pangkal leher, ya udah bisa dikurangin sedikit ke sini ya. Sama dengan keseksian ini, kalau misalnya mau diturunkan sedikit lagi lehernya boleh. Oke, inilah pola bagian atasnya. Lalu untuk pola bagian belakang, karena dia sama seperti yang tadi aku sebutkan, perbedaannya hanya di kerung leher. Jadi untuk kerung leher di bagian belakang ini turun 3 cm. Jadi dia lebih tinggi ya, lebih tinggi sedikit di belakang. Ini tinggal kita tarik saja garisnya ke belakang. Jadi nanti pas memotong kain itu ditandain bagian belakang itu turun lehernya cuma 3 cm nih. Ya, jadi ini dibuang, inilah nanti pola belakangnya, di sini lehernya. Kalau pola depannya yang seperti ini. Dan untuk bentuk leher depannya ini ya terserah kita ya, mau buat segitiga, mau buat bulat, boleh, silahkan. Pokoknya seperti ini. Lalu ini udah selesai bagian atas. Kita lanjutkan lagi untuk bagian roknya. Untuk bagian rok, kalau aku di sini buat dressnya seperti yang nanti aku kasih tunjuk gambarnya, dressnya itu circle ya. Jadi kalau untuk circle, otomatis dia harus main potong di bagian pinggang. Kalau untuk circle di sini saja ya kita gambar. Untuk circle, biasanya kalau untuk circle itu biasanya ini agak kunaikkan sedikit di bagian pinggang ini, depan dan belakang. Nih dinaikkan 1 cm kurang lebihnya seperti ini, supaya nanti pas digabungkan dengan rok circle-nya yang bagian samping ini tidak melorot atau tidak turun. Jadi ini agak dinaikkan ke atas. Oke, kalau dia misalnya roknya circle berarti dia wajib main potong, kecuali kita memakai pola pecah 8. Jadi di sini kita main potong. Untuk membuat roknya ya, kita perhatikan di sini panjang dressnya sama lingkar pinggangnya. Lingkar pinggangnya di sini tadi 42 ya. Lingkar pinggang ini 42. Dan setelah ditambah kelonggaran jadi 6 cm ini, maka dapat 48. Ini 48 inilah yang kita masukkan ke rumus. 48 diperhatikan rumus untuk rok lingkaran. Kalau setengah lingkaran 48 dibagi 3 dikurang 1. Ya, ini setengah lingkaran. Kalau untuk satu lingkaran 48 dibagi 6 dikurang setengah. Ya kan? Dan inilah rumusnya. Jadi di sini kita pakai yang setengah lingkaran saja, berarti 48 dibagi 3. Kita bagikan dulu. Ini jadi 1, 18, 16 berarti 15. 15 ya? Iya 15. Oke, jadi 15 ya, 48. Ini dibagi 3, nih 1, 18, 6, 16, ya 15. Jadi rumusnya itu adalah 48 dibagi 3 dikurang 1 dapatnya 15. Oke, jadi kita contohkanlah itu dari sudut ini. Aku hapus dulu sebentar. Oke, tadi dapatnya 15, maka kita buatlah untuk bagian pinggangnya. Kita ukur, ini contohkanlah ini ya roknya. Bagian pinggangnya di sini 15 cm, turun ke sini. Terus kita ukur ke bagian sana 15 cm juga ke sini. Kita ukur 15 cm supaya nanti membentuk bagian pinggang. 15 cm di sini. Jadi 15 cm itu seperti inilah kurang lebihnya. Ya, 15 cm ini untuk bagian pinggangnya nanti. Lalu kita lihat panjang dressnya itu dari atas sampai ke bawah 45 cm. Sementara tadi di sini kita sudah pakai 17 cm kan, dari sini ke sini 17 cm. Berarti sisanya itu sekitar 28 cm lagi. Maka kita ukurlah panjang roknya itu khusus untuk roknya. Khusus untuk roknya tinggal 28 cm gitu. Jadi digabungkan sama pola badan atas itu supaya pas dia jadi 45, 28 cm di sini. 28 cm. Jadi 28 cm itu kurang lebihnya seginilah nanti. Ya, diukur dari sini 28 cm juga. Ditanda-tandain. Atau biar lebih gampang,
sisa 28 cm tadi untuk roknya, tambahkan dia dengan pembagian yang dapatnya 15 tadi nih. Yang ini satu ke sini kan 15. Supaya kakak bisa mengukurnya, supaya kalian bisa mengukurnya dari sini sampai ke sini ya. Jadi 28 tambah 15 ini hasilnya 43 ya. 43 kan? 43. Jadi diukurlah dari sini 43 sampai ke sini. Nih. Supaya lebih gampang. Jadi inilah nanti yang dipotong untuk roknya ya. Nih. Kurang lebihnya segini lah guys. Jadi nanti kalian ukur-ukur saja nih. Nih. Jadi inilah nanti yang bagian roknya. Aduh, kok nggak tergaris ya? Nih. Bisa kelihatan? Nih. Jadi ini nanti terbuang, yang ini terbuang. Inilah bagian roknya ke sini semua, terus digabungkan nanti ke pinggang. Tapi kalau misalnya dia untuk anak-anak supaya lebih mengembang ya, boleh kalian lipat gandakan pinggangnya ini. Misalnya tadi 48 kan, 48 ini pinggangnya, supaya nanti bisa dikeruk-keruk lagi, dipadat-padatin gitu, 2 kali lipat boleh. Jadi misalnya ini 48, boleh kalian pakai jadi 100 gitu kan. Jadi nantilah ini pinggangnya ini jadi 100 senti, terus pas menjahit itu dikeruk-kerut gitu, dikeruk-keruk gini supaya lebih mengembang. Jadi nanti otomatis dia mengikut ke sini. Cuman memang kalau yang seperti itu bahannya harus lebih banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya hanya mau sekali yang setengah circle seperti ini, ya sudah pakai yang seperti ini saja. Jadi ini tinggal digunting, ini dibuang, ini yang dipakai, inilah nanti yang digabungkan ke pinggang ini gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu pola dress untuk umur anak 1 tahun ini. Ukurannya tadi boleh di screenshot nih. Kalau kalian misalnya mau buat untuk ukuran untuk umur 2 tahun 3 tahun, sebaiknya yang ini tadi diukur ya kak. Turun lehernya ini supaya bisa kalian sesuaikan di sini, mana tahu 6 cm itu terlalu pendek atau terlalu ke bawah. Kalian ukur saja turun lehernya begitu ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi.